Pasca evaluasi mendekati akhir tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK gelar rapat koordinasi tertutup bersama seluruh jajaran pimpinan eksekutif lingkup pemerintahan Kabupaten Bondowoso di Aula Sababina Praja, Rabu 23 November 2022. Menurut Koordinator KPK Jawa Timur, Adi Wibawa, ada 8% subindikator dari 8 area evaluasi UPD di lingkup Pemkab Bondowoso. Adapun progresnya saat ini masih mencapai 82% dari target 90% yang semestinya terpenuhi 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Ada 8 area yang saat ini menjadi salah satu hal yang kita pantau dari sisi proses perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah sampai dengan dana desa. Salah satu hal yang memang kami soroti, apalagi kita sama-sama ketahui akhir tahun ini, teman-teman wartawan juga pada tahu, ini kan tahun mau memasuki tahun politik. Nah, salah satunya terkait dengan perencanaan dan penganggaran APBD ini juga sudah mulai masuk akhir tahun. Beberapa hal yang kami tekankan dan kami sampaikan adalah terkait dengan proses-proses perencanaan dan penganggaran APBD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tadi kami sampaikan kepada Pak Bupati dan jajaran, proses-proses dan tahapan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang sudah disampaikan, sudah ada aturannya, ada timelinenya, dan itu yang harus benar-benar dipatuhi. Dan juga kami titip pesan jangan ada lagi lah namanya itu uang ketok palu, persetujuan APBD harus ada timbal balik dan sebagainya. Itu yang kami tekankan. Artinya selama ini berarti ada uang ketok palu itu, Pak? Kami tidak bicara di Bondowoso ada atau tidak, tapi kita bicara secara keseluruhan di Indonesia. Sebagaimana tadi kami sampaikan, saat ini melalui laman jaga.id dalam hal monitoring Center for Prevention untuk pencegahan korupsi, Pemkab Bondowoso progres per tanggal 23 November sudah 82%. Sebagaimana target pada waktu bulan September yang lalu 90%. Artinya masih ada 8% yang harus dipenuhi. 8% ini ada beberapa area subindikator, salah satunya terkait dengan pengesahan APBD. Ini yang saat ini sedang berproses. Mungkin ada deadline waktu, Pak, terkait dengan evaluasi kekurangan dari Bondowoso sendiri, Pak? Targetnya kan peraturan perundang-undangan 1 tahun sebelum 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Nah, deadline-nya ada, mungkin dalam hal ini untuk MCP per tanggal 25 ini nanti kita tutup dulu. Karena untuk acara Hakordia tanggal 1 Desember besok di Jawa Timur, di Surabaya, itu akan kita sampaikan progres sampai dengan November untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Nah, Bondowoso sendiri memang cenderung ada perbaikan dibanding tahun 2021, progres sampai dengan November. Harapannya nanti setelah selesai acara Hakordia Hari Anti Korupsi Dunia, tepatnya tanggal 9 Desember, per tanggal 11 nanti aplikasi akan dibuka kembali. Itu nanti dibuka sampai dengan minggu kedua Januari 2023. Ketika deadline waktu tidak terpenuhi nanti, apakah ada sanksi di sana? Tentunya ada banyak hal yang bisa menjadi salah satu pertimbangan. Salah satunya kami waktu itu kolaborasi dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan. Ada tambahan dana insentif daerah untuk beberapa daerah yang dengan indeks terkait dengan perbaikan tata kelola pemberantasan korupsi yang cenderung tinggi. Mereka akan mendapatkan sejumlah insentif. Nah, kami tetap mendorong apabila ada pemerintah daerah yang berprogres dalam hal ini, misalkan contoh Pemkab Bondowoso tahun 2021 capaian 80%, tahun 2022 capaian 90%. Nah, ini bisa menjadi salah satu prioritas untuk menerima tambahan tersebut. Mungkin seperti itu. Menanggapi adanya evaluasi tersebut, Inspektur Pemkab Bondowoso Ahmad mengaku diperlukan waktu yang cukup untuk memenuhi target pencapaian dimaksud. Ya, 8 area intervensi MCP, di mana memang pengampunya itu adalah 8 UPD. Nah, berkenaan dengan arahan daripada tim Satgas 3 KPK ini, tadi juga ada penekanan dari Bupati agar arahan dan petunjuk yang disampaikan oleh KPK ini benar-benar untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Terutama tadi penekanan yang disampaikan oleh Pak Bupati adalah
agar pengelolaan keuangan termasuk pertanggungjawabannya agar lebih baik, agar lebih hati-hati dan lebih waspada. Itu saja. Terkait dengan pengampu dari 8 area itu memang ada sebagian yang sudah mencapai 100%, ada yang masih rendah. Rendah itu berkenaan dengan aset, ya, sertifikasi aset. Sertifikasi aset ini memang tingkat kesulitannya tidak hanya persoalan anggaran, tapi tingkat penyelesaiannya itu memang baik secara administrasi maupun di lapangan itu memang sangat tinggi, sehingga ini memerlukan waktu yang cukup untuk penyelesaian itu. Tetapi tadi sudah ada beberapa masukan dan saran strategi untuk penyelesaian itu agar dipilah-pilah mana yang mungkin bisa dipercepat untuk dilakukan dan mana yang mungkin tingkat kesulitannya ini untuk lebih intensifkan lagi penjelasannya. Artinya ada skala prioritas? Iya, ada skala prioritas. Artinya ada beberapa syarat tadi yang sudah disampaikan. Pak, dari 8 itu apa bisa disebut rawan atau gimana, Pak? Saya pikir tidak, seperti yang disampaikan tadi, dan kami yakin bahwa dari komitmen yang kita tanda tangani, yang ditandatangani kami sendiri termasuk juga Pak Sekda yang diserahkan komitmen itu kepada KPK. Insya Allah mungkin dengan dukungan semua pihak, terutama UPD pengampu ya dari 8 itu, insya Allah target kita 90% itu mencapai, insya Allah. Dari Sababina Praja Pemkab Bondowoso, Hadat Mujiono, BES TV memberitakan.